Pemerintah desa ini berperan sebagai regulator, mendapatkan hasil dari pengelolaan desa. Yang ketiga adalah pemanfaatan fasilitas desa atau tanah dan bangunan. Oke. Beberapa hal yang kita sebutkan tadi, kalau kita bilang pemerintah desa ini ketika menjalankan kegiatannya, tentu saja mereka berdasar pada amanat undang-undang. Undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang kalau desa itu undang-undang desa. Undang-undang desa itu sudah mengamanatkan bahwa desa itu memiliki hak dalam apa? Mengelola wilayahnya ataupun masyarakatnya, okay? Agar apa? Memiliki daya saing, agar memiliki nilai tambah ekonomi, agar mampu mensejahterakan masyarakat desanya tersendiri. Jadi tidak harus desa itu menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat. Lewat apa kalau pemerintah pusat? Lewat ada nggak desa yang seperti itu? Semua. Jangan semua. Ekstrim rata-rata. Semua dapat hasil. Hampir semua gitu loh, Pak. Hampir semua. Berarti kan hampir loh. Mayoritas seperti itu. Tetapi juga ada desa yang sudah mampu menerjemahkan, apa yang menjadi amanah di dalam undang-undang itu, bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensinya, baik itu potensi berupa sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, budaya, adat istiadat yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat. Ya. Demi apa? Agar mereka mandiri. Caranya seperti apa? Ya lewat apa? Lewat apa, Pak? Kalau untuk sejahtera itu hubungannya gimana, Pak? Lewat usaha. Terus gitu? Usaha kan? Nah, ketika usaha, pemerintah desa tentu ini kan, karena di pemerintah desa tidak mungkin mereka secara tersendiri, sendiri. Mereka sendiri, pemerintah desa, kepala desa memiliki usaha sendiri kan nggak mungkin, ya? Atau pemerintah desa, misalnya panjenengan yang di sini yang cukup mandiri di lingkungan Kabupaten Jepara itu mana? Tahunan misalnya. Pemerintah desa tahunan memiliki usaha sendiri. Kepala desanya bikin usaha sendiri. Yang dia memanfaatkan sumber daya milik desa. Biarpun tujuannya adalah untuk kemakmuran desa. Tujuannya sama, tetapi dengan cara yang salah. Kira-kira gimana? Demo. Oke kan? Ada konsekuensi yang dilanggar kan pasti. Ya. Misalnya memakai tanah desa untuk tujuan mungkin tujuannya bagus kan. Tujuannya bagus untuk ini usaha dan sebagainya. Tetapi kalau pengelolaannya tidak sesuai dengan regulasi, tentu saja akan mengakibatkan konsekuensi di belakang. Maka daripada itu terbitlah BUMDes itu lahir dari undang-undang desa juga. Salah satu pasalnya menyebutkan ada. Terus kemudian ditindaklanjuti dengan adanya undang-undang terbaru yang kemarin 2-3 tahun yang lalu sempat heboh, yaitu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja. Padahal di sana itu semuanya itu kan diatur di dalam undang-undang, tebalnya minta ampun, berapa pasal sendiri itu, berapa ribu masalah yang dirangkum di dalam undang-undang cipta kerja itu. Yang konsekuensi adanya undang-undang cipta kerja itu, terbitlah peraturan hukum di bawahnya. Kalau kita lihat, Pak, tata urutan perundang-undangan yang tertinggi itu apa? Undang-undang dasar. Terus undang-undang. Di bawahnya undang-undang peraturan PP, peraturan pemerintah. Bawahnya peraturan menteri. Bawahnya
Perbuk, di bawahnya perbuk, perdes. Ya perda itu tadi perbuk, perdes, perdes. Oke. Yang semuanya itu punya tata urutan perundang-undangan, di mana peraturan di atasnya tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya. Jadi nanti kalau ada peraturan di bawahnya yang melanggar ketentuan di atasnya, itu sudah pasti apa? Nggak boleh. Satu tingkat di atasnya aja nggak boleh kok. Apalagi dia 2 tingkat atau paling atasnya kan nggak boleh. Dalam hal ini yang mungkin langka ya, yang mungkin langka itu kan nggak mungkin kita mengubah undang-undang dasar kita. Ya mungkin, tetapi kan untuk saat ini kelihatannya itu tidak akan terpikirkan untuk saat ini. Undang-undang dasar 1945 kan kelihatannya hampir mustahil untuk kita pikirkan untuk diubah kan nggak mungkin, gitu. Paling lah ya. Nah, yang realistis itu adalah undang-undang. Dimana kalau undang-undang sudah mengamanatkan bahwa amanat di salah satunya adalah desa diberikan hak untuk mengelola keuangannya, salah satunya adalah lewat BUMDesa. Dan di BUMDesa itu ketika kita lihat pasalnya di bawahnya itu 117, 118 itu disampaikan bahwa BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang berbadan hukum. Konsekuensi dengan berani berbadan hukum itu Pak, nanti panjang. Nanti dari PP itu terbitlah permen untuk mengatur tentang badan usaha milik desa atau BUMDesa harus terregistrasi. Ya. Itu semuanya sudah ada aturannya. Nah nanti kita bisa diskusi tentang bagaimana cara untuk registrasi bagi yang belum, bagi yang sudah ya nggak usah. Oke, kalau itu kalau ada kesulitan nanti kita diskusi di luar momen ini. Oke, karena kita terbatas. Nah, BUMDes, Bapak dan Ibu, ini adalah satu-satunya entitas kesatuan, satu kesatuan terkecil di desa yang diberikan hak dan diakui secara perundang-undangan, untuk melakukan usaha demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya. Dan yang lebih istimewanya adalah asasnya adalah asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Itu kan paling mudah Pak diakses. Asas kekeluargaan dan kegotong royongan kan berarti asasnya belum dewe kan? Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Hilang lah rapor. Bahkan nanti ada yang langsung hilanglah rapor. Penting kekeluargaan. Kekeluargaan. Sebenarnya bener. Hilanglah rapor. Nek aja ana sing masalah. Masalah itu kira-kira orang sing masalahnya ora kan itu gitu. Nah itu karena kita hidup berinteraksi dengan orang banyak, pasti nanti ada satu kala itu yang terbaru nggak usah lah ya, dan nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat saja dari sini itu baru ini 1 minggu yang lalu di Pati BUMDes korporasi, dengar kan? Yang dimana dihimpun BUMDes desa itu nanti iuran untuk membuat suatu korporasi PT, jadi PT, terus nanti buat klinik di tiap kecamatan. Klinik Pratama, satu klinik Pratama itu berapa miliar? Klinik Pratama itu kan orang bisa masuk nanti periksa kesehatan, udah lengkap di situ, bisa pengobatan, bisa. Itu kan enak banget. Nah, kemarin heboh sekali keuntungannya dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang dilanggar, yang akhirnya jadi terkena dampak hukum. Sebenarnya aman, tetapi manakala dilakukan dengan cara yang tidak kekeluargaan tadi, jadi tidak aman. Karena asasnya harus saja kekeluargaan. Keluarga itu apa? Don rimo, gitu. Orang yang masalah. Nah, ya. BUMDesa di sini, Bapak dan Ibu, kalau kaitannya dengan pengembangan desa wisata adalah
Yang pertama, dia berperan sebagai investor atau penyedia sarana dan prasarana yang ada di desa wisata itu. Harusnya seperti itu. Karena apa? Tadi Pak diatur ke BUMDes itu bisa dimodali. Siapa yang modali? Desa. Keduanya, siapa yang modali? Investor swasta. Lu kurang apa nih? Gitu? Karena apa? Secara regulasi sudah didukung. Jadi BUMDes itu bisa dia terima investor, bukan hanya masyarakat yang ada di desa itu, dari luar pun boleh. Tetapi ada rambu-rambunya. Mayoritas harus dimiliki oleh desa. Lewat apa? Penyertaan modal di desa. Mayoritas itu, hitungan mayoritas itu gimana Pak? 50 plus 1% itu dimiliki oleh mayoritas. Mayoritas siapa? Desa. 49-nya itu mau dimiliki oleh investor dari luar itu enggak masalah. Kalau yang 51 itu dimiliki oleh mayoritasnya adalah desa. Kenapa seperti itu? Itu untuk melindungi hak asal usul dari adanya BUMDes itu sendiri. Jangan sampai nanti kalau sudah maju, tetapi mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor, dia bisa menentukan arah kebijakannya ini seperti apa. Nah, padahal belum tentu nanti arah dan kebijakannya itu selaras dengan kebijakan atau hak asal usul dari desa itu. Mungkin semena-mena atau menyalahi aturan yang nanti tidak mudah untuk dikontrol. Oke. BUMDesa juga sebagai penggerak utama dalam pembagian hasil ekonomi desa wisata. Oke. Jadi nanti kalau ada dari BUMDes sebagai investor, untuk memberikan modal dari di pengelolaan desa wisata, desa nanti akan mendapatkan hasil bagi hasil itu lebih aman. Karena apa? Lewat bagi hasil yang diberikan oleh BUMDes. Bagi hasilnya itu dapat dari mana Mas? Dari keuntungan. Berapa persen? Sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam ADAR. Jadi sudah jelas semuanya. Bukan kesepakatan balai desa 40%, ini alias 9%. Nggak bisa kayak gitu. Kesepakatan tapi nanti ada ADAR. Paham ya? Bahwa kurang sesuai kalau ngono, nggak usah dipikirkan Pak. Yang penting paling nggak itu tuh tahu jajanik sajane nggak ngono. Mau alon-alon dan wong yo iki sing penting asas kekeluargaan dan kegotong. Sing penting ora ono masalah sing kebangetan, engko ya alon-alon bisa didandan. Nek urusan desa itu kayak gitu. Nggak bisa kita langsung saklek-klek. Kalau saklek-klek itu berat ini benda ini ditekuk ini nggak bisa kan? Kayu itu ranting yang kering itu kalau ditekuk itu nggak bisa. Nanti akhirnya akan patah. Jadi nggak bisa pasti patah. Di desa nggak bisa seperti itu. Desa itu kan harus fleksibel. Yang ketiga adalah Podarwis, kelompok sadar wisata. Namanya saja kelompok sadar wisata. Nah, tapi ada satu yang unik, terutama di sebuah desa atau di beberapa desa atau mungkin banyak desa wisata. Ya dia di sana itu biasanya ya, kalau Podarwisnya itu sudah eksis duluan, sudah eksis duluan. Itu orang nggak tahunya itu tuh desa, misalnya ada desa wisata, itu kewenangannya Podarwis, sing liyane ra iso. Ada nggak ya kayak gitu? Kebalik Pak. Gimana? Kebalik kalau di sini. Pripun Pak? Balik. Seneng sing mulai balik. Kebaliknya kebanyakan kalau di Jepara yang saya tahu kemarin tempat saya itu wisatanya dari dulu. Terus Podarwisnya belakangan, sehingga Podarwis mau masuk ke wisata itu sangat susah sekali. Apalagi nih wisatanya itu adalah milik pemodal yang sangat besar. Contoh di tetangga, Bandengan itu saya mau
lautnya yang tempat wisata umum sebetulnya itu tidak boleh. Bahkan Pok Darwis juga tidak boleh yang dikelola Pemda, di situ ada hotel dan sebagainya. Di tempat saya juga dulu pernah ada yang namanya Akar Seribu, itu milik perorangan. Jadi di awal pasti Pok Darwis di desa wisata ini sebagai ada pelengkap. Satu menjadikan desa wisata ada Pok Darwis. Tapi Pok Darwis sendiri kinerjanya dan berbenturan dan hampir tidak bisa. Kita buka saja contoh ya. Ini yang dari Tanjung ada? Ada. Kali Bening, Pak. Oh yang kemarin itu. Ya, Kali Bening itu rangkaian minta ampun. Tapi apakah Pok Darwis bisa maksimal kerja di sana? Apakah PAD-nya bisa masuk di Bumdes? Saya rasa tidak juga. Nah ini di kesempatan kali ini kita mau nih formula apa yang kita bisa sampaikan ke desa nanti setelah pulang dari sini, sehingga bagian-bagian tertentu itu tidak saling berbenturan. Jadi ada pemodal besar yang mau harus tunduk patuh dengan peraturan yang dibuat oleh desa dan despot. Dan hari ini pelajar itu sedang menggodok karena punya 2 wisata rintisan yang mau kita bikin. Saya dengan Mas Eko sampai berperan kalau ini sudah dibangun dulu, tapi undang-undang peraturan desanya belum jadi, maka kita keluar dari Polres. Yang terbaru adalah pembangunan di area wisata tanpa memberitahukan dengan Polres. Jadi saya rasa nanti minta modulnya ini apa ini. Siap. Saya akan bawa ke sana, ini loh yang saya dapat. Terima kasih. Lagi seneng aku gayung ini. Tambah kopi rano kayu. Cara ujung ya. Kopi makawan. Kita repot ya. Tapi kiri kopi kan. Ya terima kasih Pak Bupati yang saya minta. Jadi kalau menurut ini tidak menjas semua ya, karena kita dari desa yang berbeda, tetapi pemahaman saya dalam kategori menurut saya, dan ini belum tentu benar untuk teman-teman yang lain, yang saya lihat khususnya di Jepara ini itu antara tupoksinya Pok Darwis dan pengelola desa wisata ini berbenturan. Jadi pengelolaan seringkali dihandle oleh Pok Darwis. Nah ini yang menurut saya kurang sehat kalau sesuai dengan apa yang tertera dalam catatan di depan. Jadi ada kesimpang siuran tugas dan tanggung jawab yang akhirnya menimbulkan ketidakakuntabelan administrasi. Oyo-oyoan posisi, oyo-oyoan komposisi. Jadi tidak tepat. Nah, ini yang memang menurut saya sendiri perlu ada edukasi yang lebih mendalam seperti birokrasi yang sesuai dari tupoksinya masing-masing. Gitu. Jadi orang awam banyak melihat, ini yang saya alami. Bumdes itu dikira juga yang mengolah secara administrasi di situ. Gitu. Ini yang seringkali berbenturan, Pak. Ratio butuh bumdes gitu. Betul, ini terjadi. Karena apa ya tadi? Edukasi pemahaman yang menurut saya tidak clear. Nah, terima kasih Pak. Lagi? Oke. Menanggapi dari Bapak terkait dengan pengelola desa wisata dan Pok Darwis, ini yang saya mau tanyakan. Saya cenderung lebih kepada pertanyaan ya. Pok Darwis, kalau di tempat saya pengelola wisata itu pengelola desa wisata yang basisnya menangani satu desa itu tidak ada, Pak. Jadi itu include dengan Pok Darwis karena keterbatasan SDM. Itu satu. Yang ada di sana Pok Darwis tugasnya adalah mengelola desa wisata sedesa Pajar dan dibantu oleh pengelola wisata lingkungan masing-masing. Itu yang terjadi di tempat saya. Yang saya tanyakan, apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Ini karena ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Jadi kalau ada enggak, itu saya pertanyaannya hampir seperti ini Pak.
Kemarin Mas Agil sudah menjawab ya, ada menerangkan tentang wisata desa dan desa wisata. Sudah diterangkan ya kepada Mas Agil. Dan kemarin juga dari Pelajar juga sudah menyampaikan. Pelajar apa mana ya kemarin? Pelajar ya? Pelajar ya? Pelajar yang saya mau kembali lagi ke kita atau kembali lagi ke pokoknya sudah tersesat gitu sampai ada tersesat segala gitu. Kemarin ada bahasa itu. Awalnya itu apa? Antara desa wisata dan wisata desa. Kalau kita berbicara tentang desa wisata, itu erat kaitannya itu dengan apa? Kebijakan yang dilegalisasi. Kalau kita berbicara tentang wisata desa itu adalah kegiatan yang sifatnya spontan, destinasi. Oke. Mungkin nanti di satu desa itu lewat gimana? Ada objek wisata di mana orang nanti main ke sana, terus nanti pulang. Itu adalah wisata desa. Dan desa wisata di sana itu nanti sudah dibuat regulasinya, di mana itu merupakan suatu lembaga atau suatu kebijakan yang nanti akan memudahkan bagi desa untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Jadi itu tujuannya itu membangun. Ya, karena apa? Kalau nanti desa wisata, gitu, saya desa wisata, berarti desa itu sudah mendeklarasikan diri, ya, untuk menjadi destinasi kunjungan orang yang biasanya orang itu ke sana itu dalam jangka waktu yang lama atau dia menyediakan paket-paket wisata, kan gitu ya? Nah, boleh nggak misalnya pengelola desa wisata itu atau Poddarwis itu atau pengelola objek wisata itu tanpa di sebuah desa tanpa adanya Poddarwis, tanpa adanya pengelola desa wisata misalnya objek wisata, misalnya di lokasi Panggena ada objek wisata di desa, gitu, objek wisata di desa. Yang di desa itu misalnya ada potensi apa ya? Misalnya mata air itu sebenarnya adalah milik desa sebenarnya, milik desa misalnya. Sudah turun-temurun digunakan oleh warga desa itu untuk kepentingan umum misalnya. Terus tiba-tiba karena mungkin ada perubahan hak di tanah itu, maka ada orang atau investor yang menanamkan modalnya untuk membuka objek wisata di mata air itu. Terus dibuatlah objek wisata. Kira-kira kalau ada seperti itu masuk desa wisata? Tidak ya. Karena itu adalah milik pribadi atau tapi manakala misalnya di desa, aku ngomong pelajaran terus. Desa yang ada aktivitas apa? Betul saya kemarin yang perang apa itu perang Tegal Sambi ya? Tegal Sambi. Misalnya di sana Tegal Sambi. Di Tegal Sambi itu ada aktivitas rutin itu tahunan gitu. Tahunan. Terus nanti dia desa wisata itu desanya mengelola ini sebagai wisata dan di bawah pengelola desa wisata dan Poddarwis misalnya boleh nggak itu nanti pengelola desa wisata ataupun Poddarwis itu tanpa melibatkan bum desa misalnya? Ya boleh saja, tetapi dari segi kelincahan ataupun kelenturan atau fleksibilitas dia dalam mengakses pendanaan ataupun mengakses investasi ataupun dia kemudahan dalam dia secara regulasi pasti akan terbatas. Itu satu sisi dulu. Nah, panjenengan